Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ahmad bin Ali yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji beberapa hadis terkait dengan air, yang mana air itu hukum asalnya adalah suci. Ya, air itu hukum asalnya suci sampai berubah salah satu dari warnanya, ya, salah satu dari tiga warnanya. Apakah itu rasanya, baunya, atau warnanya. Dan yang mengubahnya atau yang menjadi sebab berubahnya adalah najis. Ya. Sehingga ketika ada air yang kejatuhan najis dan tidak berubah salah satu dari tiga warnanya tersebut, maka air itu dihukumi suci. Air itu dihukumi suci. Nah, kemudian para ulama juga menyebutkan bahwasanya air itu terbagi tiga. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Itulah air laut, air sungai, mata air, air hujan, embun, ya, dan selainnya. Yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Itulah air yang suci kemudian bercampur dengan benda suci. Kemudian benda sucinya yang mendominasi. Maka air yang seperti ini tidak mensucikan, tidak mengangkat hadas. Dan yang ketiga adalah air yang najis. Dan sebagian ulama membagi air menjadi dua saja, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air yang najis. Adapun jenis yang kedua, yaitu suci namun tidak mensucikan, mereka mengatakan bahwa dia sudah keluar dari penamaan air. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada hadis yang kelima. Kata beliau rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Akhrajahu Muslim. Walil Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Wali Muslim minhu. Wali Abi Dawud, wa la yaghtasilu fihi minal janabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr.
Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang diam sementara dia junub. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaktasilu fi. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, lalu dia atau kemudian dia mandi di dalamnya. Wali Muslim minhu. Dan bagi Imam Muslim, dalam riwayat Muslim, mandi darinya. Dan ini ada perbedaan. Kata summa yaktasilu fihi, kalau kata fihi itu artinya dia mandi di air tersebut, maksudnya menceburkan diri masuk di dalamnya. Kalau dalam lafaz Muslim minhu, maksudnya dia mengambil air, dia menciduk. Jadi jangan salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam, kemudian dia mandi di dalamnya, maksudnya dia masuk mandi. Semisal ada air yang tergenang, kolam renang misalnya, dia kencing di situ baru dia mandi di dalamnya. Itu kalau yaktasilu fi. Kalau yaktasilu minhu, jangan dia kencing kemudian dia menciduk lalu dia mandi. Ini perbedaan. Wali Abi Daud, dan dalam riwayat Abi Daud, wala yaktasilu fihi minal janabah. Jangan dia mandi di dalamnya, yaitu mandi janabah. Mandi janabah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang tidak dibolehkan mandi junub di air yang tergenang. Tidak boleh dia mandi junub di air yang tergenang, maksudnya dia masuk di situ. Tapi hendaknya dia menciduk. Nah, dan di sini kata sebagian ulama, larangan di sini adalah larangan pada air yang sedikit. Pada air yang sedikit. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Qasim rahimahullah, atau Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa huna nahyun anil iktisali fil ma'id da'imil qalil. Larangan mandi di sini pada air yang sedikit. Amma idza kana al-ma'u katsiran fala ba'sa bil iktisali bihi wa huwa junub. Adapun pada air yang banyak, maka tidak ada masalah untuk mandi dengannya walaupun dia dalam keadaan junub. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya larangan di sini mencakup air yang sedikit maupun air yang banyak, karena zahir hadis. Dan nanti kita akan merinci silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Yang jelas bahwasanya di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang larangan mandi junub di air yang tergenang. Apakah airnya sedikit atau airnya banyak?
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan di sini la yaktasil ahadukum fil ma'id daim. Ya. Fadalla ala annahu yajuzu ayyuktasala fil ma'il jari. Janganlah salah seorang ya mandi di air yang tergenang, menunjukkan bahwasanya boleh seorang mandi junub di air yang mengalir. Ya, di air yang mengalir. Nah, seperti di sungai misalnya. Ya, airnya mengalir. Nah, fa idza kana al-ma'u jariyan la ba'sa min al-iktisali fi dzalikal ma'al jar. Maka apabila air itu air yang mengalir, maka tidak ada masalah. Seorang ya mandi di air yang mengalir tersebut. Nah, kemudian di sini dikatakan wa huwa junub, ketika dia junub atau sementara dia junub, dalla ala anna al-iktisal al-mustahab katanadzufi wa nahwi dzalika fa innahu yajuzu ala hadhihi riwayah. Ya. Dan kata-kata wa huwa junub, jangan dia mandi di air yang tergenang ketika dia junub, menunjukkan bahwasanya kalau mandi biasa, ya, mandi biasa, mandi untuk membersihkan dirinya dan yang semisal dengan itu, maka boleh mandi di air yang tergenang. Ya, boleh mandi di air yang tergenang. Nah, kemudian di lafaz berikutnya dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang. Ya. Di air yang tergenang. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yaktasilu fi. Kemudian dia ya mandi di situ. Ya, kemudian dia mandi di situ. Ya. Ini kata para ulama, kenapa tidak dibolehkan? Karena kalau ya seorang itu kencing di air yang tergenang, walaupun tidak langsung jadi najis, karena sudah berlalu pembahasan bahwasanya ya apabila tidak berubah warnanya, rasanya atau baunya, maka tidak najis. Ya. Tapi tetap itu dilarang. Kenapa? Karena boleh jadi hari itu belum jadi najis. Ya, tapi besok ada lagi yang kencing. Ya, terus ya ada lagi yang kencing, maka lama-lama air itu menjadi najis. Ya, air itu menjadi najis. Nah, dan di sini yang dimaksud adalah air yang sedikit. Air yang sedikit. Adapun kalau misalnya airnya banyak, danau, ya, atau di lautan, ya, airnya banyak, maka fala ba's, itu tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Ya. Jadi jangan dia kencing di situ, summa yaktasilu fi, lalu dia mandi di dalamnya. Ya. Apa maksudnya? Ayyang ghamisu fihi. Ya, maksudnya dia menceburkan diri di dalamnya. Misal birmil, contohnya ada drum. Ya. Ada drum atau kolam kecil. Ya. Syakhsun bala fihi, ya, seorang ya kencing di situ, maka nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an taghtasila fil birmil. Ya, kalau ada orang yang kencing di drum tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mandi di dalamnya. Ya, mandi, memasukkan diri di dalamnya. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim, dalam lafaz Muslim, ya, dikatakan summa yaktasilu minhu. Apa maksudnya minhu? Ya, dia menciduk.
Ya, jadi jangan dia kencing kemudian dia menciduk ya darinya, ya, menciduk darinya. Maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan ya, jangan dia mandi janabah dari air tersebut. Alikhul wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, ya, an-nahyu anil iktisali fil ma'id daim minal janabah bi khilafil ma'il jari fa innahu ghairu dakhilin fin nahi. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ya, dari faedah yang bisa dipetik, yang pertama, larangan mandi janabah di air yang tergenang. Di air yang tergenang. Ya. Adapun air yang mengalir maka boleh. Tidak ada masalah. Ya. Tidak masuk dalam larangan. Tidak masuk dalam larangan. Nah, kalau seorang ya mandi janabah di air yang mengalir. Adapun yang dilarang itu di air yang tergenang. Nah, kemudian ya di dalam hadis ini ya juga terdapat faedah anna nahya yaqtadi tahrim fa yuhramu al-iktisalu minal janabati fil ma'id daim. Ya. Larangannya di sini adalah haram. Ya, maka diharamkan mandi janabah di air yang tergenang. Walaupun ini ada silang pendapat, ya, mungkin kita ya catat perbedaan pendapat tentang masalah ini. Kalau Syekh Al-Bassam di sini mengatakan diharamkan. Ya, adapun Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim mengatakan bahwasanya ini larangannya makruh. Ya. Larangannya makruh karena ada hadis yang akan datang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dengan Maimunah. Nah, maka di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ikhtalafal ulama'u halin nahyu lit tahrim aw lil karahah. Apakah larangan ini ya bermakna haram atau makruh? Ya, atau makruh. Fadhahab al-Malikiyah ila annahu makruh. Ya. Ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwasanya larangannya di sini sifatnya makruh. Ya. Kenapa? Bina'an minhum ala annal ma baqin ala tahuriyati. Ya. Mereka membangun pendapat tersebut bahwa air itu masih tetap suci. Ya. Air itu tetap suci. Makanya dimakruhkan kencing. Kenapa? Karena itu yang akan mengantarkan pada perkara yang menajisinya. Ya. Perkara yang menajisinya. Nah, jadi ulama dari kalangan Malikiyah menganggap bahwasanya itu adalah hal yang makruh. Ya. Kenapa? Alasannya karena ya air itu masih tetap suci. Ya, misalnya tadi ya satu drum. Ya, ada orang kencing, kira-kira berubah jadi najis? Ya? Najis. Iya. Iya. Mungkin tidak ada yang berubah ya, salah satu dari sifatnya. Ya, kira-kira berubah warnanya? Ya. Nah, wallahu a'lam. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wa dhahabal Hanabila wa dhahiriyya annahu litahrim. Ulama dari kalangan madhab Hanabila
ya, dan al-zahiriyah. Al-zahiriyah itu ya adalah ulama-ulama yang melihat konteks hadis, zahir hadis, seperti Ibnu Hazm dan yang semisalnya. Itu disebut dengan ulama zahiriyah. Di antaranya adalah Ibnu Hazm rahimahullah. Ya. Jadi ulama dari kalangan Hanabilah ya dan al-zahiriyah itu berpendapat bahwasanya larangan di sini ya maknanya haram. Ya, larangan di sini bersifat haram. Nah, wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu muharramun fil qalil makruhun fil katsir. Dan sebagian lagi ulama berpendapat bahwa diharamkan pada air yang sedikit dan dimakruhkan pada air yang banyak. Ya. Pada air yang banyak. Nah, ala kulli hal kesimpulannya bahwasanya seorang itu hendaknya menjauhi hal yang seperti ini. Ya, kenapa? Karena ini akan membahayakan, mengantarkan pada perkara yang membahayakan. Sementara dalam agama kita sudah ada kaidah la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain. Ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Nah, kemudian ya, di sini dikatakan larangan kencing. Ya, bagaimana kalau buang air besar? Nah, kan yang dilarang kencing. Ya, iya. Ini kita atau dibahas ya karena memang sebagian yang memandang ya seperti ulama zahiriyah mengatakan yang dilarang cuma kencing. Ya kalau buang air besar tidak ada masalah. Iya. Karena zahirnya hadisnya yang dilarang adalah ya kencing. Nah, tapi para ulama mengatakan bahwasanya kalau kencing saja dilarang, ya, apalagi buang air besar. Ya, apalagi buang air besar. Ya, maka buang air besar lebih dilarang lagi. Ya, buang air besar lebih dilarang lagi. Sama kalau misalnya ada satu tempat ditulis di situ dilarang memancing di sini. Ya, kalau bawa jala, boleh. Iya. Kalau dilarang mancing berarti bawa jala lebih tidak dibolehkan. Ya, lebih tidak dibolehkan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, larangan kencing itu juga masuk di dalamnya larangan ya buang hajat, yaitu buang air besar. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah ya. Terdapat faedah bahwasanya tahrimu adiyatin nas. Larangan atau haramnya mengganggu manusia. Haramnya mengganggu manusia. Ya. Wa ilhaqid darari bihim bi ayyi amalin minal a'malil lati lam yu'dhan fiha. Ya. Larangan mengganggu manusia, larangan membahayakan mereka dalam bentuk apapun, amalan atau perbuatan apapun yang tidak diizinkan. Ya. Karena itu nanti akan ada pembahasan di adab buang hajat. Ya. Itu dilarang buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ya, misalnya pohon mangga, pohon rambutan. Tidak boleh buang hajat di tempat. Demikian juga tidak boleh buang hajat di tempat berteduh. Demikian juga tidak boleh buang hajat
ya di tempat yang dilalui oleh manusia. Ya. Itu semua adalah hal-hal yang dilarang. Kenapa? Kan itu akan mengganggu. Ya, mengganggu manusia. Ya, maka inilah agama kita. Agama kita melarang ya untuk mengganggu orang lain dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Nah, ini ya beberapa faedah yang bisa dipetik di dalam hadis. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ah wal yaghtarifa jami'a, akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Ya, hadis yang ke-6 dikatakan dari seorang laki-laki. Ya, di sini tidak disebutkan siapa sahabatnya. Tapi hanya dikatakan dari seorang laki-laki. Ya, dalam ilmu hadis ini disebut dengan istilah mubham. Ini disebut dengan istilah mubham. Artinya tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Ya. Siapa laki-laki tersebut. Akan tetapi kalau mubhamnya di kalangan para sahabat, maka itu tidak ada masalah, tidak mempengaruhi hadis. Ya. Kecuali kalau mubhamnya di selain para sahabat, maka itu harus dicari tahu siapa orang itu. Ya. Tapi kalau mubhamnya ya di kalangan para sahabat, maka itu tidak masalah. Kenapa? Karena ada kaidah di kalangan para ulama, kullu sahabati udul. Semua sahabat itu adil, diterima riwayatnya. Ditahu orangnya atau tidak ditahu. Ya. Ditahu orangnya atau tidak ditahu, ya, kalau dia meriwayatkan hadis maka diterima. Ya, maka diterima. Sama dengan hadis ini. Wa an rajulin, ya, dari seorang laki-laki sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat itu pengertiannya atau definisinya adalah malaqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata ala dhalik. Sahabat itu definisinya adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan beriman kepada beliau serta meninggal di atas keimanannya. Itulah sahabat. Itulah sahabat. Ya. Jadi dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal di atas hal tersebut. Ya. Jadi kalau ada orang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman, maka tidak dianggap sahabat. Ya. Demikian juga kalau ada orang yang lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dianggap sahabat. Ya. Dan itu ada beberapa orang disebut dengan al-muhadramun. Ya, orang yang lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dianggap sebagai sahabat. Jadi sahabat itu kriterianya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beriman kepada beliau serta meninggal di atas, ya, hal tersebut. Nah, jadi katakan di sini dari seorang laki-laki
yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mandi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mandi dari bekas laki-laki. Jadi misalnya begini, ya. Ada suami, ada laki-laki suami mandi janabah dari baskom, ya, tidak habis airnya. Maka kalau dari hadis ini, ya, tidak boleh perempuan mandi janabah dari sisanya, ya, tidak boleh mandi dari sisa, ya, laki-laki atau suaminya tersebut. Awir rajulu yaktasi bifadlil mar'ah, atau laki-laki mandi dari bekas perempuan. Wal yaghtarifa jami'a, tapi hendaknya masing-masing menciduk, ya, masing-masing menciduk. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan selainnya, atau sanadnya sahih. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, perempuan mandi dari bekas, ya, laki-laki, dan juga sebaliknya, ya, dan juga sebaliknya. Apa maksudnya? Ya, dikatakan di sini larangannya itu bersifat makruh, ya, larangannya bersifat makruh, ya. Kenapa? Karena nanti akan ada hadis selanjutnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari bekas Maimunah, ya, mandi dari bekas Maimunah. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, hal tersebut dimakruhkan, bukan hal yang diharamkan, ya, bukan hal yang diharamkan. Nah, jadi air yang, ya, disebutkan tadi, ya, atau bekas air itu disebut dengan air musta'mal, ya, air musta'mal, ya. Maka yang seperti itu, ya, hukumnya makruh bagi seorang untuk menggunakannya. Karena itu dikatakan al-hadis, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya asalnya dilarang, ya, dan itu hukumnya haram, itu asalnya, ya, tapi hukum ini dipalingkan menjadi makruh karena, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi dari bekas Maimunah, ya, mandi dari bekas Maimunah. Nah, maka beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, ya, nuhiya ar-rajulu ayyaktasila bi fadli tahuril mar'ah. Seorang laki-laki itu dilarang untuk mandi dari bekas, ya, bersucinya perempuan, ya, maksudnya bekas mandinya perempuan, ya. Jadi misalnya ada seorang istri mandi janabah, ya, ada bekasnya, maka itu dilarang, ya, suaminya menggunakannya. Nah, demikian juga sebaliknya, perempuan itu dilarang untuk mandi dari bekas, ya,
bersucinya laki-laki. Nah, sehingga al-masyru' yang dianjurkan, yang diizinkan adalah ayyagtasila wa yagtarifa ma'an. Ya. Hendaknya dia mandi dan masing-masing menciduk. Ya, masing-masing menciduk. Iya. Nah, itu yang dibolehkan. Ya. Jadi kalau seorang misalnya ya mandi di sebuah ya tempat, ya mandi janabah di tempat tersebut, kemudian selesai ada lagi yang masuk, ya perempuan, maka ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Nah, kemudian kita lihat hadis yang berikutnya untuk mengkompromikan dua hadis. Ya. Hadis yang ketujuh, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mandi dari bekas Maimunah. Ya. Maimunah istrinya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bagi ashabus sunan, ya, dan diriwayatkan oleh ashabus sunan, yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Iktasara ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi di jafnah. Jafnah itu ya bejana yang besar. Bejana yang besar. Faja'a liyaktasila minha. Ya. Kemudian Nabi SAW datang untuk mandi darinya. Faqalat, maka istrinya ini berkata, inni kuntu junuban. Tadi saya junub. Ya, faqala innal ma'a la yajnub. Ya. Kata Nabi SAW, sungguhnya air itu tidak junub. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh ya ashabus sunan dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini nampak, ya, dari sini nampak bahwasanya larangan di hadis yang keenam itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Kenapa? Karena di hadis yang ketujuh menjelaskan bahwasanya Nabi SAW mandi dari bekas Maimunah. Ya, mandi dari bekas Maimunah, menunjukkan bahwasanya boleh. Ya. Nah, kalau jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya di sini juga menunjukkan bahwasanya ya seorang itu boleh mandi bersama antara suami dan istri, ya, dan itu ya disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW pernah mandi bersama dengan Aisyah. Aisyah menceritakan hal tersebut, ya, mandi bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu mandi janabah atau yang lain, ya, atau yang lainnya. Nah, maka di dalam hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, jawazut tisalir rajuli bifadli tahuril mar'ah. Ya. Walau kanatil mar'atu junuban wabil aks. Bolehnya seorang laki-laki mandi dari bekas perempuan. Ya. Walaupun perempuan itu dalam keadaan junub. Demikian juga sebaliknya. Ya, demikian juga sebaliknya, boleh bagi seorang ya perempuan mandi dari bekas laki-laki walaupun laki-laki tersebut junub. Ya. Walaupun laki-laki tersebut junub. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat keterangan disebutkan oleh Syekh, ya,
Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mandi dari bekas Maimunah, maka Maimunah mengatakan, ya, inni kuntu junuban, saya tadinya junub. Ya, hadza yadullu ala fiqhin nisa. Ini menunjukkan, ya, kefakihan para wanita, ya, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha kanat ta'lamu anna al-iktisala bi fadlil mar'a fil ghusli manhiyun anhu fil hadits sabiq. Ya, karena istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memahami bahwasanya mandi dari bekas, ya, perempuan itu adalah hal yang dilarang berdasarkan hadis sebelumnya. Ya, makanya istrinya langsung mengatakan, wahai Rasulullah, saya tadinya junub. Ya, tadinya junub. Ya, maka, ya, ini menunjukkan kefakihan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal ma la yajnub. Ya, air itu enggak junub, artinya enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau seorang, ya, mandi dari bekas perempuan. Ya. Dan ini juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk salah satu hikmah Nabi SAW memiliki beberapa istri. Ya, ini diantara hikmahnya. Kenapa? Karena terkait dengan hal-hal yang ada di dalam rumah tangga Nabi SAW, ya, masalah wudu, masalah junub, masalah haid, masalah yang lainnya, ya, itu yang meriwayatkannya adalah istri-istri beliau. Ya, termasuk nanti, ya, ada hadis, ya, terkait ketika seorang menjumpai mani, ya, apa yang harus dilakukan? Itu diriwayatkan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Kan itu persoalan di dalam masalah rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang meriwayatkannya adalah para istri beliau. Ya. Yaitu salah satu hikmah, ya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa istri. Nah, jadi tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang yang ingin menjatuhkan, ya, Islam, menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya itu, ya, Nabi Muhammad, ya, banyak istrinya begini dan begini, dari ucapan-ucapan mereka yang tidak layak. Ya, maka kita katakan bahwasanya di antara hikmahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, memiliki banyak istri, ya, karena riwayat-riwayat itu akan disampaikan oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah, khususnya di kalimat inni kuntu junuban, sungguhnya aku junub. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, hendaknya seorang itu segera, ya, mengingatkan dari kemungkaran. Ya, hendaknya seorang itu segera mengingatkan dari kemungkaran. Ya. Jadi wahada al-haditsu yadullu ala annahu yanbaghi tanbihul ghafil amma fu'ila idza kana yadurru dzalika fi syara'. Hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, selayaknya mengingatkan orang yang lalai terhadap apa yang dia lakukan apabila itu bisa membahayakan. Ya. Jadi disebutkan bahwasanya Maimunah mandi. Ya. Maimunah mandi. Ya. Dari baskom yang besar. Bejana yang besar. Setelah beliau mandi, datang Nabi SAW ingin mandi di situ. Maka Maimunah langsung mengingatkan. Ya.
langsung mengingatkan bahwasanya saya tadi junub. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang itu langsung mengingatkan hal-hal yang ya kalau dikhawatirkan itu membahayakan. Ya, kalau itu dikhawatirkan membahayakan seseorang, ya. Sama misalnya ada hal yang membahayakan, entah itu di jalan atau di luar rumah, ya, ada hal yang membahayakan, maka segera kita ya mengingatkannya. Nah, segera kita mengingatkannya. Nah, kalau jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya dari hadis ini, wa hadza yadullu ala husni ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bi bayani shawab, ya. Hadis ini juga menunjukkan keindahan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengajari istrinya. Ya, langsung mengajari istrinya bahwasanya ya ketika seorang itu ya mandi janabah, ya kemudian ada ya sisanya, maka ya boleh ya orang yang datang setelahnya menggunakannya. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala pembahasan selanjutnya tentang bagaimana membersihkan ya najis, ya, bagaimana membersihkan najis. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, sambil menunggu pertanyaan, ada di sini pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.